Belum bayar nanti kan, belum bayar bunga dan lain sebagainya. Macam-macam. Nah, oleh karena itu harus betul-betul menurut saya yang perlu pernah dilakukan pemerintahan demi pemerintahan itu melakukan audit forensik atau melakukan audit investigasi terhadap utang dan penggunaan utang itu. Proyek-proyeknya gitu yang di Iya, utang kan terhadap kan ada program, ada proyeknya. Utangnya berapa, diaudit untuk apa-apa saja dan proyeknya apa-apa saja harus diaudit. Nah, pertanyaannya itu, kalau misalnya ketahuan memang ternyata banyak penyimpangan, itu Jokowi berarti sasaran. Oh iya dong, kan dia bertanggung jawab. Kita kan sistem kita presidensial. Jokowi tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke dan juga seluruh dunia, teman-teman kita yang ada di negara-negara Eropa, Amerika, kemudian juga Timur Tengah, Asia, Australia, para diaspora, kita jumpa lagi untuk bincang-bincang. Ini kita bincang-bincang tentang negara kita yang terus-terusan masih dililit utang yang besar dan akan menambah utang baru. Nah, untuk membahas ini kita akan dengarkan bagaimana pembahasannya dari Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SH MH. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 80-an, Kang Eri, ya, pasti pernah mendengar lagunya Haji Rhoma Irama soal tentang hutang. Oh iya, Gali lubang tutup lubang. gali lubang tutup lubang. Tahun 80 itu kan? Iya, betul, betul. Ya kan lagu itu cukup hits juga. Betul. Ini kejadian sekarang ya? Enggak, udah dari dulu. Dari dulu ya kayak kan? gitu ya. Ya kan dari dulu. Dan sekarang ini yang menurut saya prestasi yang luar biasa selama 10 tahun ini yang dihasilkan oleh Mr. Jokowi ini. Luar biasa ya. Jadi di antara, kita udah berulang kali nih Pak Eri, Iya, bahas utang ya. bahas utang ini kan. Dan yang menjadi keprihatinan kita itu adalah Menteri Keuangannya yang dikatakan Menteri Keuangan yang terhebat. Iya kan, itu menurut terhebat menurut siapa kan? Kononnya gitu. Oh ya, menurut World Bank karena kerjaannya utang kan, menurut IMF dan lain sebagainya, ya kan. Menurut saya ini problem juga nih Sri Mulyani ini. Saya tidak tahu nih kenapa Pak Prabowo mengangkat Sri Mulyani lagi kan. Konon berita kabar yang kabar-kabar burung, memang ini paket pesanan. Karena kita mau pinjam lagi, udah tahu defisit kan anggaran kita ini. Kita kan defisit untuk tahun depan itu udah berapa angkanya itu sekitar 700-an ya. 700-an. 700-an triliun kan. 700 triliun kan kita angka defisit kita. 775. Kan dari target rencana, bukan target. Dari rencana anggaran kita, pembangunan kita, belanja kita itu kan berjumlah tahun ini kan naik. Betul. 3.600. Betul. Dari 3.600 itu kita udah mau utang baru lagi berapa? 700 itu. 775 Iya, 775 triliun. belum ditambah dengan yang sebelumnya. Utang lama. Ya, utang lama dan lain sebagainya. Belum juga mau dibayar cicilan dan bunganya seperti itu. Jadi kalau APBN kita 3.600 kan kenapa seperti ini? Karena harus menambah 700 itu memang kita defisit Pak Eri. Defisit anggaran kita luar biasa. Ya kan? Kemampuan kita itu luar biasa untuk berutang, bukan kemampuan bayar utang. Dan itu baru utang pemerintah ya? Iya, Utang itu kan utang kita kan udah menembus angka 8.000 lebih. Betul, betul. Utang angka 8.000 ini utang 10 tahun Jokowi ini mengungguli. Nah, raja ini juara nih Jokowi. Betul, raja utang. Juara mengalahkan utang Presiden Soekarno sampai Presiden SBY di jumlah berapa presiden itu kalah dengan Jokowi sendiri. Artinya kalau presiden sebelumnya di jumlah total semuanya dibandingkan dengan Jokowi tetap Jokowi menang ya. Ya. Dan apa yang kita nggak apa-apa orang utang asal pembangunannya real, program-program yang dicanangkan berhasil. Ternyata kan zong kalau bahasa anak sekarang ini. Siapa yang menyatakan zong? Bukan Rizal Ramli almarhum, bukan Faisal Basri, bukan Ahmad Yani, bukan Awalil Rizki, bukan pengamat ekonomi Indef dan sebagainya, Bima dan anak-anak. Tapi yang menyatakan itu ada resmi negara. Negara sendiri yang ngomong. Negara yaitu melalui Menteri Bappenas. Oh iya, sahabat saya, Rahmat Pambudi. Iya. Hanya 2 programnya.
Yang lainnya zong. Lainnya tidak berhasil. Artinya nggak imbang Pak Eri antara utang yang diambil besar dengan rencana dan realisasi pembangunan yang dilakukan hanya 2. Kalau begitu kan ada apa? Kemana uang yang dipinjam itu pembangunan? Dan menurut saya sekarang sudah mulai. Saya baru dari Palembang itu Pak Eri kemarin. Pak Eri. Udah sidang lah kawan kita di Palembang, ternyata sudah mulai diusut oleh kejaksaan pembangunan LRT yang dulu yang Palembang Jakabaring ke Asian Games itu Jakabaring dari bandara ke Jakabaring. Itu memang kalau dari jarak Pak Eri nggak memenuhi syarat karena kurang. Tanggung. Cuman dibelokkan, jadi belok muter sampailah kilometernya itu gitu loh. Sebenarnya jauh lebih hemat kalau tidak membangun yang namanya LRT, melebarkan jalan. Nah, sekarang dampaknya nggak membawa dampak terhadap Sumatera dan menjadi beban luar biasa. Ya kan, itu juga tekor, rugi, tidak menutupi biayanya pemerintah provinsi itu, dan penumpangnya juga nggak banyak, tekor, dan Palembang masih macet. Tetap macet karena kan tidak memberikan alternatif, orang malas naik gitu kan, ke atas ya. Seperti itu, apalagi dia tidak terconnecting. Beda yang dibangunkan oleh Anies Baswedan kan, dia buat busway di mana-mana, dia menjadi koridor-koridor yang terconnecting. Nah, kembali lagi ke tema kita sekarang ini Pak Eri, bagaimana program-programnya Pak Prabowo ingin berjalan baik? Kan luar biasa programnya Pak Prabowo. Ya kan, kita setuju programnya kemarin, dia bagaimana menghapuskan utang nelayan, petani yang sekian kan, terus makan gratis dan bergizi ini dan lain sebagainya. Uangnya dari mana? Ya kan, itu problemnya, uangnya dari mana, seperti itu. Itu yang dulu Pak Prabowo sering kemukakan, kartu. Kan dulu kan waktu debat 2019 Jokowi kan juaranya kartu ini, kartu itu. Kan Pak Prabowo nyata, ya kartu uangnya dari mana gitu loh. Nah, sama juga sekarang ini Pak Eri, dengan utang akan nambah lagi karena memang defisit seperti itu. Terus pembangunan ya bagaimana? Itulah di tengah-tengah kesusahan defisit anggaran ini berparadok betul dengan pola dan gaya hidup yang dilakukan oleh para pemimpin kita, para menteri dan sebagainya. Tadi kan tema diangkat, Menko minta naikin anggaran. Iya, betul. Ya kan, masih banyak nih gaya hidup ya pejabat-pejabat ini. Jet set. Ya, saya kemarin ke Palembang, ini sorry to say ya, saya ketemu, saya tidak mau menyebutkan para menterinya itu atau wamen yang ada ke Palembang, masih naik bisnis dia. Kenapa tidak dalam keprihatinan? Kan jarak dekat. Palembang kan hanya 50 menit. Ya kan, kenapa nggak naik ekonomi seperti itu? Terus saya lihat sekali berangkat banyak banget bawa ajudan. Ya kan, itu kan pemborosan yang luar biasa. Ditambah lagi memang karena kebijakan Pak Prabowo sekarang ini mengakomodir, seharusnya meramping kabinet, tapi kan menjadi kabinet gemuk banget. Dan itu kan membutuhkan pembiayaan Pak Eri, seperti itu. Nah, jadi kalau kembali lagi ke tema kita utang ini menurut saya ini jangan-jangan memang jebakan Batman yang dibuat oleh Jokowi. Ya, dia bangun secara ugal-ugalan, ya kan, mengalahkan utang yang besar, sehingga Pak Prabowo melaksanakan janji dan programnya, pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mensejahterakan dan sebagainya. Uangnya nggak ada, maka harus melalui utang lagi. Betul. Nah, siapa yang menikmati? Nah, di satu sisi Pak Eri, pendapatan kita tidak pernah bertambah. Utang ini kenapa terjadi? Karena selisih. Ya kan, antara pendapatan dan pengeluaran ini umum aja kayak kita rumah tangga. Kalau lebih besar dari pendapatan daripada pengeluaran, berarti orang ini sejahtera. Kalau lebih besar ada pengeluaran daripada pendapatan, ini orang ini tidak sejahtera. Seperti bagaimana cara menutupi kebutuhan? Kan utang. Nah, seharusnya yang dipikirkan oleh Sri Mulyani itu bagaimana menutupi itu bukan dengan utang, tapi bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Itu yang harus dilakukan ya. Tapi jadi masalah lagi, ternyata 70-80% sumber APBN tadi selain utang tadi adalah dari pajak rakyat. Yang kemarin kerja otaknya Sri Mulyani juga ingin menaikkan PPN 12%, yang untung Pak Presiden Prabowo tegas, tidak dulu. Kalau naik itu berdampak pada kita Pak Eri. Luar biasa ya dampaknya. Kita ini sudah termasuk kualifikasi orang duafa Pak Eri. Atau kalau menggunakan bahasa yang sekarang ini, kelas menengah yang tergusur. Yang tergusur dari kelas menengah menjadi kelas bawah. Pak Eri juga kayaknya biasa mau naik yang
yang taksi kan, Iya, kalau iya, di sini terpaksa naik ke busway kan. Berapa banyak orang-orang seperti itu. Teman-teman saya yang lawyer juga, yang kelas menengah itu, yang mereka jasa-jasa profesi itu udah, waduh luar biasa mereka mengeluh dan merasa penderitaan itu Pak Eri. Jadi kalau kembali lagi ke ini, belum bayar nanti kan, belum bayar bunga dan lain sebagainya. Macam-macam. Nah oleh karena itu harus betul-betul menurut saya yang belum pernah dilakukan pemerintahan demi pemerintahan itu melakukan audit forensik atau melakukan audit investigasi terhadap utang dan penggunaan utang itu. Proyek-proyeknya gitu yang di Iya, utang kan terhadap kan ada program, ada proyeknya. Utangnya berapa, diaudit untuk apa-apa saja dan proyeknya apa-apa saja harus diaudit. Nah, pertanyaannya itu kalau misalnya ketahuan memang ternyata banyak penyimpangan, itu Jokowi berarti sasaran. Oh iya dong, kan dia bertanggung jawab. Kita kan sistem kita presidensial. Jokowi tanggung jawab. Menurut Tom Lembong yang kena, termasuk izin yang namanya kemarin izin untuk impor itu dibicarakan di rapat kabinet. Artinya Jokowi mengetahui seperti itu. Dan harus ditangkap juga. Harusnya seperti itu. Iya. Enggak, tapi ini banyak. Kalau misalnya proyek-proyek itu diaudit dan banyak tentunya yang menyimpang, kita yakin lah ya. Iya. Itu berarti berkali-kali itu bisa dikena pasal berlapis berarti Jokowi ini ya. Iya Kak, enaknya kalau orang bisa hidup berkali-kali Pak Eri. Tembak mati, hukum lagi, tembak mati, hukum Gitu lagi. ya. Tapi di samping dia dihukum seberat-beratnya, tapi harus disita semua. Harus dimiskinkan semiskin-miskinnya. Asetnya ya. Di Singapura itu Pak Eri, itu pejabat yang korupsi itu dia tidak boleh lagi punya namanya rekening sendiri. Dia tidak lagi boleh menggunakan fasilitas-fasilitas kemewahan, nggak boleh lagi. Tandai Pak Eri, dia makannya pun dibatasi, belanja dibatasi. Semua pendapatannya untuk membayar. Pokoknya dimiskinkan lah. Miskinkan betul. Jadi di Singapura itu bukan mengutamakan memenjarakan orang maling, tapi memiskinkan betul. Nah, kita kan perampasan aset masih belum berjalan tuh. Masih tarik Mulur kan, siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah ya kan. Padahal kalau Pak Prabowo mau cepat ringkas langsung jadi ya. Keluarin aja Perpu. Selesai itu. Atau DPR-nya serius, bisa kok undang-undang itu paling lama sebulan atau serahin ke kita lah. Kita yang buat, mudah-mudahan selesai itu undang-undang itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Ketua Umum, kita akhiri pembicaraan kita ini. Terakhir, kita harus meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ini ke dua orang. Satu, Presiden Jokowi. Kedua adalah Sri Mulyani. Dua orang itu ya? Dua orang itu. Oke. Harus bertanggung jawab. Ya, kita berharap sekali ya penegakan hukum itu jalan ya nanti oleh Prabowo terhadap dua orang itu. Apalagi proyek-proyek setelah diaudit ketemu tuh ya penyimpangan. Jadi kita ulangi lagi, kita minta pertanggungjawaban harus dilakukan audit dan diminta pertanggungjawabannya Presiden Jokowi dan Menteri Keuangannya dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Oke. Termasuk BPK kalau dia tidak benar. Harus BPK juga. OJK-nya dan sebagainya. Bank Indonesia-nya. Betul. Oke, terima kasih Pak Ketua Umum. Kita akhiri pemisah. Kita berharap sekali terus menyaksikan acara kita untuk like, subscribe, share, dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.